Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dengan Sabda Setia GKJ Salatiga, Sabtu 15 Februari 2025. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kami senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, juga tuntunan-Mu agar segala langkah hidup kami benar di hadapan Tuhan dan membawa kebaikan. Untuk itu, saat ini kami membuka hati kami dalam waktu teduh kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Sabda Setia hari ini mengambil sebuah tema, kasih tidak pura-pura. Dan bacaan firman Tuhan didasarkan pada surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21, dan yang menjadi nats kita adalah ayat yang ke-9. Roma 12 ayat 9 demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara-saudara jika ada orang yang hanya berpura-pura di depan saudara? Misalnya, pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura mendukung, tetapi di belakang kita, dia justru suka mempergunjingkan kita. Dia menjelek-jelekkan, bahkan menjatuhkan kita. Siapapun orangnya, pasti tidak suka dengan orang yang seperti itu. Yesus sangat membenci orang yang pura-pura. Yesus menyebut sebagai orang yang munafik. Dan Yesus menghendaki kalau mengasihi, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Kalau berbuat kebaikan, ya harus dengan tulus hati. Kalau memaafkan, jangan hanya lamis, begitu ya istilah Jawa, mulut mengatakan memaafkan, tapi hati masih menyimpan dendam, masih kemeropok, dan masih terus mengungkit-ungkit kesalahan. Paulus paham betul perintah Tuhan Yesus ini, oleh karena itu Paulus juga mengingatkan akan pentingnya kasih yang tulus. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 tadi Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudara, waktu itu Paulus melihat bahwa sebagian jemaat di Roma belum mengerti tentang bagaimana bentuk kasih yang sesungguhnya. Mereka mengira bahwa kasih itu ya cukup hanya berupa ucapan di mulut atau tampak depan saja, tanpa disertai dengan tindakan yang nyata. Menurut Paulus, itu adalah kasih yang pura-pura dan akan bahaya kalau didiamkan saja, karena bisa menyebabkan perpecahan atau kehancuran. Itu sebabnya Paulus menasihati, sebagai jemaat Tuhan maka seharusnya hidup dalam kasih yang seperti Tuhan tunjukkan, yaitu kasih yang tidak mencari kepentingan sendiri, kasih yang peduli, tidak kenal batas, dan kasih yang mau berkorban untuk orang yang dikasihinya. Supaya dengan demikian maka ada damai sejahtera dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, nasihat Paulus itu juga relevan untuk kehidupan kita saat ini. Tuhan sudah memberikan kasih yang tulus, kasih yang sejati kepada kita. Alangkah memalukannya apabila kita masih tidak menyadari hal itu, atau merasa boleh untuk mengasihi secara palsu. Jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan maupun di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa menjalani kehidupan dalam kasih yang tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Sabda Setia hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya.